Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pratayun dengan NIM 2023 1037 031 1113 dari kelas pemodelan dan simulasi data B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemodelan dan simulasi data yang berjudul pemodelan dan simulasi manajemen waktu mahasiswa terhadap produktivitas harian menggunakan Agent Based Modeling atau ABM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas mahasiswa menggunakan simulasi berbasis agent. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pembuatan dataset dummy. Karena penelitian ini tidak menggunakan data asli, saya membuat dataset dummy menggunakan Python. Variabel yang digunakan ada 3, yaitu produktivitas, disiplin, sama energi. Produktivitas, disiplin, dan energi. Nilai setiap variabel berada pada rentang 0 sampai 1 dan digunakan setiap kondisi awal setiap mahasiswa atau agent. Selanjutnya ada pembuatan agent. Selanjutnya saya membuat kelas student agent. Di dalamnya terdapat atribut productivity, disiplin, dan energi. Kemudian saya membuat fungsi step, yaitu fungsi yang akan mempengaruhi kondisi setiap agent pada setiap langkah simulasi berdasarkan tingkat distraksi, beban tugas, dan waktu istirahat. Selanjutnya adalah pembuatan model. Setelah agent selesai dibuat, saya membuat productivity model. Di sini saya menggunakan jumlah agent sebanyak 50 mahasiswa, menggunakan random activation agar agent bisa bergerak secara acak, serta data kolektor untuk menyimpan rata-rata produktivitas dan energi selama simulasi. Selanjutnya hasil simulasi awal. Jadi model kemudian dijalankan selama 50 step. Hasilnya berupa grafik rata-rata produktivitas mahasiswa yang berubah pada setiap langkah simulasi. Grafik ini menjadi dasar sebelum dilakukan pengujian skenario. Untuk skenario simulasi saya membuat 4 skenario. Yang pertama ada without intervention, itu tidak ada intervensi, distraksi tinggi sehingga produktivitas turun. Selanjutnya ada reaktif, itu intervensi diberikan ketika produktivitas mulai menurun sehingga produktivitas meningkat kembali. Lalu preventif, intervensi diberikan sejak awal sehingga produktivitas dapat dipertahankan pada tingkat maksimal. Selanjutnya ada high text, beban tugas ditingkatkan sehingga produktivitas sedikit menurun tetapi masih lebih baik dibandingkan tanpa intervensi. Selanjutnya ada Monte Carlo. Ini adalah hasil untuk skenario 1, lalu ini skenario 2, ini skenario 3, dan ini skenario 4. Ini skenario 4. Terus ini untuk Monte Carlo. Setelah itu saya melakukan Monte Carlo simulation. Masing-masing skenario dijalankan sebanyak 1000 iterasi. Tujuannya untuk memastikan hasil simulasi stabil dan tidak hanya terjadi pada satu kali percobaan. Dari 1000 iterasi saya dapat menghitung nilai mean, minimum, maksimum, sama standar deviation. Nah, ini untuk hasil Carlo, itu dia menunjukkan without intervention 0,00, reaktif 0,81, preventif 1,0, dan high text 0,83. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa skenario preventif menghasilkan produktivitas paling tinggi, sedangkan without intervention menghasilkan produktivitas paling rendah. Selanjutnya ini adalah jurnal, jadi seluruh proses penelitian dari pendahuluan, terus ada metodologi, hasil simulasi, analisis Monte Carlo, terus sampai ke kesimpulan. Sampai kesimpulan itu sudah saya susun ke dalam jurnal menggunakan template IEEE beserta citasi dan daftar pustakanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dashboard.
Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dashboard yang sudah saya buat. Dashboard ini dibuat menggunakan Python dengan framework Streamlit. Dashboard ini tuh berfungsi untuk melakukan simulasi agent based modeling (ABM) mengenai manajemen waktu mahasiswa. Jadi pengguna bisa mengubah beberapa parameter, kemudian langsung melihat bagaimana perubahan tersebut memengaruhi produktivitas mahasiswa. Ini yang pertama, ada di sebelah kiri ada parameter simulasi. Jadi di menu ini pengguna bisa mengatur beberapa parameter yang digunakan dalam simulasi. Yang pertama ada jumlah mahasiswa, N, artinya kita menentukan berapa banyak agent atau mahasiswa yang akan disimulasikan. Misalnya di sini saya menggunakan 50 mahasiswa. Selanjutnya ada text slot. Text slot ini menunjukkan seberapa berat beban tugas mahasiswa. Nilainya mulai dari rendah sampai tinggi. Semakin besar nilainya berarti tugas yang diterima mahasiswa semakin banyak. Kemudian ada distraction. Nah, distraction ini menunjukkan tingkat gangguan yang dialami mahasiswa, misalnya bermain media sosial, bermain game, atau gangguan lainnya saat belajar. Lalu ada rest time. Rest time ini merupakan waktu istirahat mahasiswa. Parameter ini berpengaruh terhadap pemulihan energi setiap mahasiswa. Kemudian ada jumlah step simulasi. Step ini menunjukkan berapa lama proses simulasi dijalankan. Misalnya 50 step, berarti simulasi berjalan sebanyak 50 kali iterasi. Terakhir ada pilih skenario. Nah, di pilih skenario ini tersedia 4 skenario, yaitu without intervention, reaktif, preventif, dan high text. Masing-masing skenario memiliki aturan yang berbeda sehingga produktivitasnya juga berbeda. Terus di bawah parameter terdapat 3 tombol utama. Tombol pertama adalah Run Simulation. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan menjalankan simulasi berdasarkan parameter yang sudah dipilih. Semua agent mahasiswa akan menjalankan aktivitas sesuai aturan pada skenario tersebut. Kemudian hasilnya langsung ditampilkan pada dashboard. Selanjutnya ada Compare All Scenarios. Nah, kalau yang tombol kedua ini digunakan untuk menjalankan seluruh skenario sekaligus. Jadi dashboard akan membandingkan hasil dari without intervention, reaktif, preventif, dan high text. Kemudian ditampilkan grafik perbandingan, tabel hasil, dan sistem akan menentukan skenario mana yang memiliki produktivitas paling baik. Selanjutnya ada Run Monte Carlo. Ini digunakan untuk menguji kestabilan hasil simulasi. Jadi simulasi dijalankan berkali-kali menggunakan angka acak sehingga kita bisa melihat apakah hasilnya konsisten atau tidak. Kemudian semakin stabil hasilnya berarti model simulasi semakin baik. Lalu ini ada dashboard utama. Setelah semua dijalankan, dashboard akan menampilkan beberapa hasil analisis. Nah, ini yang pertama ada KPI charts. Di sini ditampilkan ringkasan hasil simulasi. Yang pertama adalah average productivity. Nilai ini menunjukkan rata-rata produktivitas seluruh mahasiswa selama simulasi. Semakin mendekati angka 1 berarti produktivitas semakin baik. Yang kedua ada average energi, yaitu menunjukkan rata-rata energi mahasiswa. Kalau energinya tinggi berarti mahasiswa masih memiliki tenaga untuk mengerjakan tugas. Kalau rendah berarti energi sudah banyak berkurang karena aktivitas. Yang ketiga ada productivity kategori. Sistem akan mengelompokkan hasil produktivitas menjadi kategori seperti high atau kategori lainnya sesuai hasil simulasi. Yang terakhir ada skenario aktif. Ini bagian menunjukkan skenario yang dijalankan, misalnya pada terlihat without intervention, sehingga pengguna tahu hasil tersebut berasal dari skenario yang mana. Selanjutnya ada grafik simulasi. Nah, ini terdapat 2 grafik utama. Grafik sebelah kiri atau grafik pertama itu menunjukkan perubahan rata-rata produktivitas mahasiswa dari awal sampai akhir simulasi. Sumbu horizontal itu menunjukkan jumlah step, lalu vertikalnya menunjukkan rata-rata produktivitas. Melalui grafik ini kita bisa melihat apakah produktivitas meningkat, menurun, atau tetap stabil selama simulasi berlangsung. Selanjutnya ada grafik energi terhadap step. Nah, grafik sebelah kanan menunjukkan perubahan energi mahasiswa selama simulasi. Biasanya energi akan berkurang ketika mahasiswa terus mengerjakan tugas. Namun pada skenario tertentu, energi bisa tetap tinggi karena adanya strategi manajemen waktu yang lebih baik. Terus ada di sini ada download threshold. Ini tombol yang digunakan untuk menyimpan hasil simulasi sehingga nantinya bisa diambil. Baik, kita lanjut. Di sini ada perbandingan antar skenario. Di sini semua skenario dibandingkan dalam satu grafik sehingga kita bisa melihat mana yang menghasilkan produktivitas paling tinggi. Terus di bawahnya terdapat tabel rata-rata produktivitas setiap skenario, kemudian sistem secara otomatis akan memilih skenario terbaik.
Terus ini ada analisis distraksi. Terus grafik ini tuh menunjukkan hubungan antar tingkat distraksi dengan produktivitas mahasiswa. Semakin tinggi nilai distraksi, maka biasanya produktivitas akan menurun karena mahasiswa lebih sulit mempertahankan fokus. Terus ini juga selain grafik, dashboard juga memberikan penjelasan otomatis mengenai hasil analisis tersebut sehingga pengguna lebih mudah memahami hasil simulasi. Terus ini ada kesimpulannya. Terus ini untuk Monte Carlo-nya. Ini jika pengguna menekan tombol Run Monte Carlo ini, nah dashboard akan menampilkan hasil pengujian Monte Carlo. Gitu. Kemudian tampilkan histogram distribusi hasil simulasi seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari presentasi tugas saya. Selebih kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.